Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini ingin mempraktekkan cara penggunaan aplikasi Google Earth dan aplikasi ArcGIS untuk pembuatan peta estimasi kasus diare pada balita di Puskesmas Alai tahun 2024. Di sini kami yang beranggotakan, saya sendiri Ronald Maulana dan rekan-rekan saya. Saya Ifriniwati. Saya Rahmatul Rizky. Saya Hernia Finena. Saya Dua Priyanti. Saya Dena Nur Hafifah. Saya Dia Putri Syarani. Saya Jiva Rusmalinda. Dan saya Ivan Sutio. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke videonya. Baik, di sini saya Hernia Finena akan menjelaskan cara pembuatan titik pada Google Earth. Yang pertama, buka Google Earth terlebih dahulu. Lalu kita searching Puskesmas Alai sesuai dengan sampel yang kita lakukan. Search. Setelah itu kita tentukan titik-titik rumah yang mana yang akan kita jadikan software. Yang pertama itu kita tekan bagian temporary patch, tekan klik kanan, tekan add, tekan folder, dan tentukan nama folder yang akan kita buat. Misalnya titik kasus diare. Skip dulu. Jadi terdapat pada di sini titik kasus diare folder yang telah kita simpan. Lalu kita tekan klik kanan, kita pilih add, dan kita pilih flash mark. Lalu kita tentukan titik di mana mau kita letakkan titik kasus diare tersebut hingga 75 sampel yang kita tentukan. Saya Jiva Rusmalinda akan melanjutkan langkah selanjutnya. Setelah kita menentukan titik puskesmas, kita klik kanan titik puskesmas, lalu save place as, ubah jadi KML, save, dan setelahnya kita klik kanan titik kasus diare, save place as, ubah jadi KML, lalu save. Lakukan langkah selanjutnya kepada titik selanjutnya. Baiklah, saya Ifriniwati akan melanjutkan langkah yang tadi dari Google Earth, selanjutnya ke aplikasi ArcGIS. Pertama kita klik Art Toolbox, lalu pilih Conversion Tools, lalu from KML to layer. Selanjutnya kita input file titik yang telah kita simpan, kita save dari Google Earth tadi. Titik 6, open, lalu klik OK. Selanjutnya lakukan langkah yang sama untuk menginput Puskesmas Alai. Sekarang sudah tampil titik dari Puskesmas Alai. Selanjutnya kita ekspor data titik 6 dan Puskesmas Alai. Klik kanan, data, ekspor data.
lalu oke. Yes. Lalu lakukan langkah yang sama pada titik 6. Ekspor data. Oke. Selanjutnya kita remove titik 6 dan puskesmas alay. Oke, di sini saya Dia Putri Syarani akan melanjutkan tentang pembuatan peta estimasi data kasus diare pada balita di Puskesmas tahun 2024. Di sini karena sudah muncul titik kasus diare dan juga titik pada Puskesmas Alay, selanjutnya kita akan menambahkan peta pada Kota Padang, yaitu pada desa dan kelurahannya, yaitu dengan cara klik add data. Lalu kita pilih datanya dari Kota Padang, lalu kita ambil yang RBI 50K, lalu kita ambil batas wilayah, lalu kita ambil administrasi AR atau Desapel. Jika sudah keluar seperti ini, kita lakukan lagi hal yang sama untuk mengambil kita ambil yang hidrografi, kita ambil sungai AR 50K. Oke, sudah keluar, selanjutnya kita ambil bagian jalan, kita ambil transportasi, line garis dari titik kasus diare itu kita klik, lalu kita pilih square pertama, warnanya hitam saja. Oke. Lalu kita pilih untuk titik puskesmas alaynya, kita pilih bagian ke bawah, kita ambil logo cross 4. Oke, jika sudah, kita ambil bagian garis lagi. Selanjutnya kita pilih highway ramp, kita pilih warna merah untuk jalan. Selanjutnya untuk area sungai kita pilih lake. Oke. Dan untuk wilayah administrasi kita pilih fill color, lalu no color. Oke. Nama saya Renanda Viva, saya akan melanjutkan langkah selanjutnya. Setelah ditampilkan seperti ini, kita tekan layout view di bagian kiri bawah. Dan setelah itu kita tekan file. Setelah itu kita klik pack and setup. Nah, setelah itu kita ganti size-nya jadi A4. Dan ini ke landscape. Nah, dan kita tekan scale map elements. Dan tekan OK. Baiklah, saya Ronald Maulana akan melanjutkan cara penggunaan ArcGIS tadi. Setelah dia tampilannya seperti ini, kita tekan zoom in, lalu kita zoom di sebelah kiri atas. Setelah kita zoom, kita kasih garis ini 3 titik dari awal. Gitu juga yang di sebelah sini. Setelah kita garis, kita tekan zoom out. Kita tekan zoom, kita zoom lagi seperti yang tadi di bagian sebelah kanan atas. Kita kasih 3 titik dari samping. Kita zoom in. Selanjutnya kita akan zoom di sebelah kanan bawah untuk melakukan garis yang seperti di awal tadi. Kita klik garis yang di 3 titik tadi. Kembali. Setelah kita melakukan garis yang kita pilih tadi, kita geser peta kasus diarenya ke sebelah kiri. Kita sesuaikan besarnya. Dipasang atau apa? Setelah kita paskan petanya sebelah kiri, kita lanjut untuk tekan icon yang berbentuk persegi berwarna putih di atas.
Kita lanjut, kita tarik garis dari sini sampai ke kiri bawah. Setelah seperti ini, kita klik kanan, kita tekan properties, tekan fill color, kita ubah menjadi no color. Untuk garisnya kita ubah menjadi 2. Setelah itu oke. Saya Panjutio akan melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu klik kanan pada tabel gambar peta. Setelah itu masuk ke dalam properties. Setelah itu masuk ke dalam grid, buat new grid, tekan next, next, next. Setelah itu masuk properties, pilihkan tabel labels, pilih yang left, right, oke, oke lagi. Setelah itu masuk ke menu zoom in untuk membuat garis. Pilih angka 16.2. Setelah itu zoom out. Pilih zoom. Setelah itu masuk ke pilih titik 29.2. Setelah itu zoom out. Itu masuk ke dalam menu kotak. Tarik garis dari sudut-sudut. Setelah itu klik kanan, masuk menu properties. Untuk fill color bisa dibuat no color. Oke. Itu kita mulai 2. Klik oke. Baiklah, saya Dwi Priyanti akan melanjutkan langkah selanjutnya. Yang pertama, tekan A. Buat teks pada peta. Judul peta, peta estimasi kasus diare pada balita di Puskesmas Alai tahun 2024. Oke. Itu kita zoom di antara ini. Kita tekan titiknya sekali untuk membuat garis, lalu zoom out, tekan line, lalu tekan insert, pilih no round, pilih S3 Note 8. Oke, letakkan di tengah. Sesuaikan ukurannya. Lalu pilih insert, pilih scale text, pilih 1 cm sama dengan 10 km. Oke, letakkan di tengah. Sesuaikan ukuran. Lalu pilih insert lagi, tekan scale bar, ambil automatic scale bar 1, lalu zoom in.
tekan ini untuk membuat garis pembantu, lalu zoom out, kita tekan line untuk membuat garis pembatas. Selanjutnya tekan insert, pilih legend, next, 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 finish. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita buat garis pembantu. Yang pertama kita zoom in terlebih dahulu area yang mau dikasih garis pembantu. Setelah itu kita letakkan pada titik mana yang sesuai yang kita inginkan. Di situ tadi bawah. Di atasnya Alana. Nah, setelah itu kita kembalikan menjadi kecil kembali, zoom out. Setelah itu kita pilih line. Kita tempatkan garis pembantu tersebut. Tekan 2 kali. Selanjutnya kita pilih insert. Pilih data frame. Masukkan wilayah administrasi, salin wilayah administrasi ke new data frame. Dan juga titik puskesmas alay. Setelah itu tarik bagian peta ke arah di bawah legenda. Klik kanan, tekan properties, lalu pilih new grid, next, lalu pilih properties. Setelah itu left and right. Oke. Kita buat sumber peta di teks ini tersebut. Sumber peta. Yang pertama yaitu INA Geoportal. Yang kedua, survei lapangan. Oke. Lalu kita tarik ke bawah, menyesuaikan tempatnya. Baiklah, saya Rahmatul Rizky yang akan melanjutkan langkah selanjutnya. Selanjutnya kita zoom out dan ambil line buat garis. Yang kedua ambil teks buat nama kelompok. Selanjutnya kita zoom dan buat garis pembatas. Kita zoom out, ambil line dan buat garis. Terus kita ambil insert, picture, stop, download, logo text, letakkan di bawah, sesuaikan ukuran gambar. Selanjutnya kita klik titik kasus diare, klik kanan, open attribute table,
ambil yang warna putih. Ini ya, add file. Tekan X. Ya, X. Nah, ambil double kan? Ya, oke. Sekali lagi kita ambil yang itu, add file. Y. Double. Oke. Lalu klik kanan, ambil calculate geometry. Yes. Ubah menjadi X koordinat. Oke. Yes. Cara yang sama untuk yang Y, klik kanan, calculate geometry. Baiklah, di sini saya akan membantu cara mencari average nearest neckboard, yaitu dengan cara klik Art Toolbox, lalu kita klik cari Spatial Statistic Tools, lalu Analyzing Pattern, baru kita ke average nearest neckboard, lalu kita klik bagian segitiga terbalik, lalu kita ambil titik kasus diare, kita checklist bagian general report, oke. Kita tunggu sejenak. Oke, lalu kita klik bagian sini. Lalu kita ambil bagian report file, klik 2 kali. Lalu inilah hasil yang didapat dari average nearest neckboard. Jadi dari data yang telah kita kumpulkan, kita mendapatkan data random, yang dimana pada data random ini kita memiliki warna kuning dan juga selanjutnya seperti ini tampilannya. Baiklah, setelah semuanya selesai, kita akan menyimpan data yang telah kita buat. Buka file, ambil export map, ubah file name-nya, ubah save STP-nya jadi JPG atau JPEG atau PNG. Terus ubah resolutionnya menjadi 300. Save. Oke, sudah selesai. Baiklah, sekianlah hasil dari video pembuatan peta estimasi kasus diare pada balita pada Puskesmas Alai tahun 2024 menggunakan aplikasi ArcGIS dan Google Earth. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersama-sama membuat video ini. Terima kasih kepada Bapak yang telah membimbing kami untuk mengerti tentang materi ini. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di video ini. Kami sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.